warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang UML atau lebih dikenal dengan Unified Modeling Language. Di UML ini, kita akan belajar cara membuat diagram berorientasi objek yang akan digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. UML sendiri merupakan Kenapa harus belajar UML? Supaya kalian bisa membuat diagram perancangan aplikasi berbasis objek. Sama seperti perancangan yang lainnya, UML ini juga mendefinisikan notasi dan sintaks semantik. UML ini merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak aplikasi. Notasi UML dibagi menjadi 3. Yang pertama, Grady-Botch, OOD, atau Object Oriented Design. Ada Jim Rumbaugh, OMT, Object Modeling Technique. Dan yang terakhir ada Ivar Jacob, dengan OOFE-nya, atau Object Oriented Software Engineering. UML sendiri ditemukan tahun 1990. Dari tahun 1990 dengan banyak metode. Terus di masa-masa itu dikenal dengan masa perang metodologi atau method war, di mana orang atau sistem analis berlomba-lomba untuk merancang pendesainan berorientasi objek. Setiap metodologi punya notasinya sendiri-sendiri, yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup yang menggunakan metodologi yang berlainan. Jadi kalau misalnya kalian bekerja sama dengan perusahaan A yang menggunakan metode Botch, terus tiba-tiba kalian putus kontrak dan kalian akan melanjutkan programnya dengan perusahaan lain yang menggunakan metodologi OMT. Nah, itu kan 2 metodologi yang berbeda. Itu tidak bisa diterapkan. Makanya agak rumit di masa-masa itu. Nah, buat menghindari itu, di Oktober 94, ketiga orang tadi, si Botch, si Rumbaugh, dan Jacobson itu meleburkan metodologinya menjadi satu, yang disebut dengan metodologi pendesainan berorientasi objek, atau lebih dikenal dengan UML. Dan sampai sekarang pun metode UML itu masih berkembang. Konsep dasar dari UML dibagi menjadi 2. Yang pertama ada objek, yang kedua ada relasi. Nah, di objek sendiri dikenal dengan yang pertama ada structural things. Structural things ini bagian yang relatif statis dalam model UML. Bagian relasi statis yang berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual. Terus yang kedua ada behavior things. Yang kedua ada behavior things yang merupakan bagian yang dinamis pada UML. Ini biasanya merupakan kata kerja apa yang dilakukan oleh si objek tadi. Dia menggambarkan perilaku sepanjang perjalanan si objeknya. Yang ketiga ada grouping things. Ini merupakan bagian pengorganisasian dalam UML. Di penggambaran model yang rumit, itu diperlukan paket yang digunakan untuk menyederhanakan si model-model ini. Paket-paket ini kemudian didekomposisi lebih lanjut. Gunanya apa? Gunanya untuk mengelompokkan sesuatu, misalnya model-model dan subsistem. Yang terakhir dari objek ada annotational things. Ini merupakan bagian yang memperjelas si UML-nya. Ini bisa berupa komentar yang menjelaskan fungsi serta ciri-ciri setiap elemen dalam
model UML. Itu dari si objeknya. Yang kedua dari relasinya. Relasinya ini yang pertama dia ketergantungan antara elemen mandiri yang akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Terus ada relasi asosiasi. Ini menggambarkan hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Terus yang ketiga ada generalisasi. Ini adalah hubungan antara objek anak, berbagi perilaku dan struktur data dengan objek yang di atasnya atau objek induk. Nah, ini gambar diagram UML. Dari atas ini ada diagram UML bagi dua, ada struktur diagram, ada behavior diagram. Struktur diagram dipecah lagi menjadi profil diagram, kelas diagram, komposit struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, dan package diagram. Ini termasuk struktur diagram. Terus yang kedua di behavior diagram, ini dipecah lagi menjadi activity diagram, interaction diagram, use case diagram, dan state machine diagram. Nah, dari sini si interaction diagram dia turun lagi. Dipecah lagi anaknya menjadi sequence diagram, communication diagram, interactive overview diagram, dan timing diagram. Nah, ini diagram-diagram yang ada dalam UML. Untuk pengenalan yang pertama, di sini kita akan kenalan dengan yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini merupakan gambar grafik dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Di use case diagram ini tidak menjelaskan secara rinci tentang detail dari penggunaan use case. Tapi use case diagram ini hanya memberikan gambaran singkat hubungan antar use case, aktor, dan sistem. Nah, di use case diagram ini ada elemen-elemennya. Yang pertama yang gambarnya orang ini, orang kurang gizi ini disebut aktor. Aktor ini sama aja sebagai entitas, bisa manusia atau mesin, dia yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu. Terus yang gambarnya oval ini yang disebut dengan use case. Use case ini fungsinya menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang digambarkan dalam use case ini adalah apa yang diperbuat sistem, bukan bagaimana sistem membuatnya. Contohnya dari use case ini, misalnya login ke sistem atau create daftar belanja. Terus yang ketiga ada garis lurus ini disebut dengan association. Terus yang tanda panah putus-putus ada tulisannya include. Include ini use case dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses di dalam dirinya. Ini secara umum mengasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil setiap kali use case yang menginclude dieksekusi secara normal. Nah, satu buah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lainnya. Sehingga duplikasi fungsionalitas atau fungsi yang kedouble-double itu bisa dihindari. Terus yang terakhir ada extend. Extend ini use case dapat mengextend use case lain dengan behavior-nya sendiri. Nah, hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesies dari yang lainnya. Nah, use case diagram ini juga sangat membantu kita untuk menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Nah, untuk contohnya di sini ada pembuatan hak akses login pada sebuah sekolah yang berisikan tenaga kependidikan, tenaga pendidik, dan wali kelas. Tenaga kependidikan ini, kalau kalian ini TU ya, tata usaha, terus tenaga pendidik ini guru, dan wali kelas. Di mana setiap aktor ini diberikan hak aksesnya masing-masing saat login. Contoh gini. Pertama berarti kita punya use case login.
Use case login ini yang pertama use case login. Nah, login ini bisa diakses oleh ketiga aktor. Nah, setelah login ada data siswa. Pendaftaran data siswa ini hanya bisa dilakukan oleh si tenaga kependidikan atau TU-nya. Terus yang ketiga ada use case pengisian nilai. Nah, pengisian nilai ini bisa diisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terus yang pengeditan nilai juga bisa dilakukan oleh tenaga pendidik. Terus lihat mata pelajaran ini wali kelas dan cetak rapot ini wali kelas sama tenaga pendidik. Ini untuk use case yang biasa. Terus contoh selanjutnya adalah use case tentang seorang admin yang melakukan penginputan data untuk pelanggan baru. Di sini use case-nya ada aktornya ada si admin. Admin ngapa sih kalau dia mau data pelanggan baru? Yang pertama dia login. Setelah login dia akan include. Setelah login include melihat data pelanggan. Nah, di melihat data pelanggan dia juga bisa include dengan menginput data pelanggan baru. Nah, saat melihat data pelanggan dia akan mengextend isi dari si data pelanggannya. Itu saja untuk video kali ini penjelasan tentang sejarah UML dan diagram UML yang pertama yaitu use case diagram.